Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Kurnia Pratama dengan NPM 2052011021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan pendahuluan dalam hukum acara pidana. Berikut penjelasannya dari saya. Pemeriksaan pendahuluan dalam hukum acara pidana. Pemeriksaan pendahuluan merupakan persidangan yang dilakukan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, pemeriksaan pendahuluan dilakukan dengan maksud memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan. Hal itu penting dilakukan agar pada saat persidangan tidak lagi ditemukan adanya kekurangan atau kelemahan dalam berkas permohonan. Dalam sistem peradilan pidana, hukum acara pidana Indonesia menganut asas praduga tak bersalah atau presumption of innocence. Oleh karena itu, seseorang tersebut haruslah dijunjung dan dilindungi hak asasinya dalam upaya untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia dan agar para penegak hukum menjalankan tugasnya secara konsekuen. KUHP membentuk suatu lembaga baru, yaitu lembaga peradilan, di mana lembaga peradilan sebagai pemberi wewenang tambahan kepada pengadilan negeri untuk melakukan pemeriksaan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan penggunaan upaya paksa, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan lain-lain yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum. Pengertian dari hakim pemeriksa pendahuluan berdasarkan pasal 1 angka 7 RKUHP adalah pejabat yang diberi wewenang untuk menilai jalannya proses penyidikan serta proses penuntutan dan wewenang lainnya. Dalam RKUHP terkait kewenangan yang dimiliki oleh hakim pemeriksaan pendahuluan diatur pada pasal 111 ayat 1 RKUHP, yaitu hakim pemeriksaan pendahuluan memiliki wewenang untuk menetapkan atau memutuskan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan atau penyadapan, pembatalan atau penangguhan penahanan. B. Bahwa keterangan yang dibuat oleh tersangka atau terdakwa dengan melanggar hak untuk tidak memberikan diri sendiri. C. Alat bukti atau pernyataan yang diperoleh secara tidak sah tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti. D. Ganti kerugian dan atau rehabilitas untuk seseorang yang ditangkap atau ditahan secara tidak sah, atau diganti kerugian untuk setiap hak, atau diharuskan untuk didampingi pengacara. F. Bahwa penyidikan atau penuntut telah dilakukan untuk tujuan yang tidak sah. G. Penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang tidak berdasarkan asas oportunitas. H. Layak atau tidaknya suatu perkara untuk dilakukan penuntutan keadilan. I. Pelanggaran terhadap hak tersangka apapun yang lain yang terjadi selama proses penyidikan. Berdasarkan pasal 111 ayat 1 RKUHP tersebut di atas kewenangan hakim pemeriksaan pendahuluan memang lebih luas apabila dibandingkan dengan lembaga peradilan yang ada saat ini. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.